memberikan hasil dari mediasi antara warga Polres Migrasi di Kota Baru. Rekan media, pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah bahwa pada hari ini kami bersama dengan Kementerian Migrasi, Kementerian SDM bersama dengan kelompok masyarakat yang bergabung dalam forum Ekstra Rawa Indah yang diwakili Pak Bude, kemudian juga perwakilan dari perusahaan PNSC telah bersama-sama melakukan dan Forkopimda pemerintah Kota Baru telah bersama-sama melakukan mediasi sebagai tindak lanjut dari beberapa waktu yang lalu perintah dari Pak Menteri, baik Menteri SDM, Menteri ATR BPN maupun Menteri Transmigrasi. Alhamdulillah berjalan dengan baik, suasana sangat kondusif dan para pihak dalam mediasi menunjukkan etikat yang baik dari forum maupun dari pihak perusahaan. Walaupun saat ini belum tercapai kesepakatan, akan tapi mudah-mudahan kedepannya akan terjadi kesepakatan. Belum tercapai kesepakatannya di mana, Pak? Nah, dalam forum mediasi ini, salah satu yang kita bicarakan adalah berkaitan dengan nilai ganti rugi. Nilai ganti rugi yang dikehendaki oleh masyarakat dan yang ditawarkan juga oleh perusahaan. Untuk masyarakat menyampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama, kerugian terhadap belum dimanfaatnya tanah tersebut dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Dan itu dinilai oleh masyarakat per meter seharga senilai Rp30.000. Sedangkan nilai tanah oleh masyarakat melalui forum mengusulkan ganti rugi sebesar Rp56.000, sehingga total yang diusulkan masyarakat per meter adalah Rp86.000. Sementara dari perusahaan yang awalnya menawarkan Rp5.000 per meter, kemudian dinaikkan sampai Rp10.000 per meter. Karena belum ketemu angka, sementara kesepakatan ini harus kita kehendaki sampai kepada penyelesaian. Kemudian disepakati akan dilakukan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai tanah independen atau appraisal yang nanti akan disepakati bersama. Timnya appraisal itu siapa yang nanti akan diputuskan oleh Bupati atau pemerintah Kota Baru. Demikian. Tenggang waktunya, Pak? Tenggang waktu dari Ya. Kita secepatnya. Ya. kapan, Pak? Secepatnya. Ada bocoran saja, Pak? Ya, secepatnya, karena kan ini harus ada kesepakatan antara pihak PT dan pihak perusahaan. Pihak perusahaan maupun pihak forum. Mungkin dari Transmigrasi maupun dari SDM yang sampaikan. Cukup itu, Pak, terkait yang 17 itu gimana nasibnya, Pak? Ya, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri ATR BPN waktu konferensi pers bersama dengan Dirjen SDM dan Dirjen Migrasi, ada beberapa yang sudah disampaikan. Yang pertama bahwa pembatalan terhadap 717 sertifikat yang dilakukan oleh Kanwil BPN Kalimantan Selatan akan dibatalkan kembali. Nanti dikembalikan kepada masyarakat terhadap 717 sertifikat. Terhadap IUP mungkin dari SDM bisa menyampaikan. Kemudian dari Transmigrasi juga ada menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau lahan yang sudah dibersihkan itu gimana, Pak? Yang sudah dibersihkan Diratakan. Sudah dimatangkan itu apakah seperti apa, Pak? Kami tidak masuk dalam ranah sana. Sudah SDM antara pihak-pihak para masyarakat dan forum. itu kan tanah warga yang bisa ditanami untuk perkebunan. Nah, Ya. gimana sendiri untuk sudah dirapkan tuh? Ya, Apakah ada ganti ruginya sendiri, Pak? kalau kami dari Kementerian ATR BPN tugasnya adalah sesuai dengan yang saya Pak Menteri, menindaklanjuti Pak Menteri melakukan proses pembatalan terhadap SK pembatalan, pencabutan SK pembatalan yang dilakukan oleh Kanwil BPN
Kalimantan Selatan. Terkait dengan di lapangan seperti apa itu mungkin menjadi masing-masing pihak antara forum dan pihak perusahaan. Seperti pembatalan itu pada malam ini juga Pak lah. Pembatalan perlu proses. Seperti apa jaminan tidak ada lagi aktivitas di sana sambil menunggu proses yang sementara ditunggu ini, Pak? Sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kita sudah melakukan pembelian. Dengan aktivitas perusahaan. Artinya bisa dipastikan tidak ada aktivitas perusahaan lagi di sana. Siapa yang akan mengawasi di sana, Pak? Itu kan sistem Pak, kalau sistem pasti mereka nggak akan bisa melakukan produksi sampai gitu. Kalau masih beraktivitas apa gimana? Ya, Kalau masih beraktivitas. nanti bisa sampaikan aja ke teman-teman di sekitar tambang di Provinsi Kalsel. Pak, itu kalau masalah izin itu apa Pak izinnya? Diberhentikan. Kalau isinya masih berlaku sampai 2030. 2030 gitu lah. Ya, makasih. Saya mohon maaf sebelumnya Pak, saya dari warga Kabupaten Kota Baru juga Pak, dari warga yang terdampak juga dari pertambangan ini Pak, dan sangat merugikan sekali bagi keluarga kami Pak. Mohon maaf Pak, saya minta waktunya Pak, Enggak Pak, saya minta tolong waktunya Pak, minta tolong sedikit sebentar saja, saya jauh Pak dari Kota Baru Pak. Saya sudah 3 tahun, hampir 5 tahun ini juga Pak memperjuangkan tanah saya Pak. Ini membawa bukti Pak. Dampak dari saya mau dijual Pak. Saya memakai uang bank Pak untuk membuka perkebunan porang Pak. 350.000 pohon Pak yang saya tanam Pak dihancur, dirusak oleh PT STS Silo Pak, tanpa ada ganti rugi sama sekali Pak, tanpa ada pertanggungjawaban sama sekali Pak. Dampaknya Pak, saya kehilangan rumah tinggal saya Pak. Saya minta tolong Pak, minta tolong Pak. Ini untuk nanti sampaikan kepada kami secara tertulis ya, sampaikan data-data yang ada, nanti akan ada tindak lanjut ya terkait dengan masalah itu. Baik Pak. Oke, kita prihatin ya. Segera mungkin sampaikan ke Pak Kamil, nanti Pak Kamil ya koordinasi dengan kita untuk mengatasi permasalahan seperti apa. Dengan Karena sudah 5 tahun saya berjuang Pak. Oke ya, Bu ya. Banyak Pak. Oke, makasih. Itu tadi dari Kementerian ATR BPN yang kasih kepada Bapak Presiden dan telah memerintahkan jajarannya dalam hal ini 3 menteri, yaitu Menteri SDM, Menteri ATR BPN, dan Menteri Transmigrasi untuk menindaklanjuti permasalahan kami yang ada di Pulau Laut Timur, yaitu Desa Bekambit, Rawa Indah, dan Desa Bekambit Ulu. Ya. Hasil daripada pertemuan tadi sebenarnya secara substansif sudah ada disetujui beberapa poin, diantaranya yaitu mengenai harga atau nilai ganti rugi beserta nilai pembebasan tanah akan dilakukan melalui AFISAL atau audit independen. Dan kemudian harga yang kami ajukan dari pihak buruh yaitu ganti rugi akibat tidak dapat memakan selama 5 tahun yaitu sebesar 300.000. Itu yang kami ajukan. Kemudian pembebasan lahan kami ajukan 56.000. Namun hal tersebut belum disetujui dari pihak PTSSC. Terus kemudian untuk nilai yang diajukan oleh PTSSC untuk sementara hanya Rp10.000 per meter persegi. Nah, untuk itulah kami akan masih mengajukan perundingan. Kemudian akhirnya kita sepakat untuk mencari audit AFISAL. Nah, itu yang kita telah sepakati. Kapan itu mulai? Secepatnya nanti mau jadikan audit independen akan dibentuk oleh pemerintah daerah, tetapi disini oleh kedua belah pihak. Ya, artinya kita sekolah dua-duanya dulu, ya kan? Terus gini, saya ingin nambahkan juga, ada 2 poin sebenarnya yang bagi kami, dan hal ini bagi masyarakat juga, berhubungan dengan pembatasan SHM ada di Universitas. Dalam hal ini, ATB dan kemudian sudah menyatakan di
batalkan. SK pencabutan dihapus kembali ke masyarakat. Namun untuk menerima surat tadi ada surat proses dari BPN. Tapi saya prinsip itu sudah dilakukan pencabutan SK pembatalan tadi. Satu, itu paling penting dari kami. Kedua adalah adanya pemblokiran tambang yang beroperasi di wilayah itu sampai masalahnya selesai. Jadi tambang dalam ini SSI itu tidak boleh melakukan aktivitas penambangan. Itu izinnya kayak yang diblokir atau Enggak, aktivitasnya, produksi mereka dan penjualan. Sampai masalahnya selesai. Apabila masalah selesai mereka bayar dan sudah masyarakat mengatakan bahwa tidak lagi masalah antara perusahaan dengan masyarakat, maka silahkan nanti dilakukan pembukaan kembali. dan jika masih ada jalan bagaimana ya? Maka polisi sudah ada, Kapolri sudah satu hadir juga bahwa dan diputuskan oleh Kementerian akan tindak. Kami maka yuris total akan dibuka karena mereka sudah melanggar. Itu yang ditegaskan oleh kita. Karena kita dalam forum ini menjamin apakah mereka tadi apabila beroperasi tidak tindakan, maka bila mereka ada tindakan. Ini yang, nah sekarang mereka saat ini bilang mereka tidak beroperasi lagi. Oleh itu kami juga dengan masyarakat juga akan memantau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.